kali ini kita akan belajar mengenai materi perubahan lingkungan, utamanya di subbab pencemaran lingkungan. Sebelum kita belajar dulu nih, gue mau tanya kabar kalian hari ini gimana? Mewakili suasana kalian hari ini. Siapa hari ini kayak males tidak bertenaga? Coba. Saya. Kenapa nggak bertenaga? Kenapa nggak sarapan atau telat bangun apa gimana? Iya, tadi telat bangun. Kalau besok sarapan ya biar lebih bersemangat lagi hari ini. Terus yang hari ini lagi bad mood mungkin saya. Yang lagi bad mood kenapa lagi bad mood? Olivia kenapa gitu? Tiba-tiba aja bad mood. Oke, untuk membangun suasana pembelajaran kita sebelum kita mulai mungkin bisa kita untuk sejenak dengan menarik nafas dulu, terus hembuskan terus kayak sebentar atau ngapain boleh, emosinya semuanya keluar biar semangat gitu ya. Semangat mulai, tarik nafas, keluarkan semua yang kalian pendam. Aku mau kasih sedikit kuis dulu soal ini aja pak, kuis sedikit aja. Oke, dari ibu kirim silahkan diisi, ibu kasih waktu 5 menit. Sebelum kita masuk nih ke pembelajaran, aku mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak mengalami atau pernah lihat kejadian banjir atau kejadian tanah longsor dari sekitar? Pernah, kemarin di rumah saya, bapak saya di video. Semarang juga tanah longsor kemarin, rusak juga. Nah, di rumah saya banjir, banyak ya terjadi, ada yang terjadi banjir, sering terjadi tanah longsor. Itu menurut kalian kenapa sih kok bisa terjadi banjir atau tanah longsor? Pembuangan sampah atau penambangan dan akhirnya membuat lingkungan itu jadinya berubah. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini tentang perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Sebelum kita mulai ke intinya, ibu perlu kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih paham lagi, ibu minta nih salah satu dari kalian mewakili teman-temannya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa? Natasha. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian juga merumuskan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan sekitar. Oke, dari tujuan itu ada 3 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama mengenai penyebab atau apa itu dari pencemaran lingkungan itu sendiri, kemudian dampak yang ditimbulkan dan solusi atau penyelesaian masalahnya. Nah, dari tujuan ini ada beberapa indikator yang harus kalian penuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 indikator di situ. Nah, ibu minta silakan Olivia untuk dibacakan indikator utamanya. Pertama, setelah menyimak video, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan
karena kendaraan dan lain-lain. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu misalkan sampah-sampah yang tidak seharusnya ditanam di dalam sampah itu dibuang di sampah, misalnya kayak limbah hasil tambang itu nggak boleh dibuang di tanah. Kalau dibuang di tanah nanti tercemar. Nah, selanjutnya ada materi tentang limbah. Limbah ini sendiri adalah zat yang dihasilkan dari proses produksi yang baik itu domestik, secara produksi domestik ataupun non domestik ya. Limbahnya itu bisa berupa sampah, bisa berupa cairan, bisa berupa air buangan dan lain-lain. Jenis limbah itu ada 5. Pertama limbah cair. Limbah cair yang berbentuk cair. Misalkan contohnya limbah hasil tambang itu kan bentuknya cair. Kalau limbah hasil tambang udang juga cair. Artinya limbah itu berbentuk cairan. Untuk limbah padat sendiri contohnya misalkan baterai bekas itu limbah padat. Terus limbah organik misalnya daun-daunan atau sisa makanan seperti buah, sayuran, dan lain-lain. Untuk limbah daur ulang, limbah ini limbah jenis yang bisa didaur ulang dimanfaatkan kembali, misalnya seperti limbah plastik. Botol kan ada beberapa jenis botol yang bisa didaur ulang. Untuk limbah berbahaya itu jenisnya contohnya bisa ada limbah sisa particulate. Laboratorium itu termasuk beberapa zatnya itu termasuk limbah berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit karena dia toksik atau memberikan penyakit. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum kalian menonton video, ibu akan bagi dulu kelompoknya. Itu bagi jadi 2 kelompok aja ya. Ya, itu aja. Yang sebelah sini jadi kelompok 1, yang ini yang bertiga jadi kelompok 2. Oke. Nah, untuk permasalahan yang akan kalian amati, di sini ada video. Bisa menjawab LKPD kalian. Di LKPD itu juga nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan bisa cari materinya seperti di HP, di buku. Ibu juga kasih artikel yang bisa mempermudah kalian untuk mencari jawaban dari LKPD. Oke, ayo kita sama-sama lihat dulu videonya di sini. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang Ya, itu tadi videonya. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa nanti kalian lihat sendiri dari masing-masing karena linknya sudah dibagikan. Kalau memang merasa belum jelas videonya, dan selanjutnya akan dibagikan ke LKPD. Kan ini ada LKPD dan informasi artikel sebagai bahan bacaan kalian. Oke. Itu sudah pada duduk. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Usahakan dipisah ya biar tidak saling melihat. Gitu. Nah, sekarang kasih waktu kalian untuk menjawab LKPD-nya selama 30 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan.
biar nanti dikasih temannya untuk ngomong satu biar semuanya bisa. Silakan. Yang tidak maju silakan disimak temannya, nanti kalau ada yang mungkin dirasa tidak tepat balas kembali. Nah, tadi udah diskusi, udah presentasi juga nih, siapa yang dari kalian kira-kira bisa menentukan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Oke, silakan Natasha. Jadi kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini yaitu terkait dengan perubahan lingkungan itu dapat disebabkan oleh faktor alam misalnya seperti gunung meletus, gempa bumi, serta oleh aktivitas manusia seperti misalnya penebangan hutan ataupun pencemaran dari lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, video pencemaran udara memiliki hubungan erat dengan materi perubahan lingkungan karena merupakan contoh konkret dari dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem. Pencemaran udara disebabkan oleh pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer seperti emisi kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran biomasa. Dalam konteks perubahan lingkungan, pencemaran udara merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan degradasi kualitas udara, merugikan organisme hidup, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak pencemaran udara termasuk Udah, ya. Nanti aku sendiri ngomong. Baik, saja. baik
Bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Kalian bisa nilai sendiri apakah kalian sudah paham dengan materinya atau tidak, supaya bisa evaluasi kegiatan